Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic ya. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan teman-teman 3,29%. Data dari CoinMarketCap dan volume perdagangan 24 jam juga turun 8,89%. Kapitalisasi pasarnya mengalami penurunan 2,45%. Oke, seperti yang kita lihat untuk BTC juga masih belum rally ya teman-teman ya. Jadi, walaupun kemarin sempat terjadi kenaikan ya, tapi itu adalah ya mungkin sedikit apa ya, nafas, dari para cukong ya teman-teman, tapi sepertinya udah habis amunisinya dan sekarang turun lagi 0,94% dan sekarang 274 juta lagi. Ethereum 19.900.000, tadi sempat menyentuh 20 juta lebih ya, dan BNB 4,1 juta rupiah teman-teman. Sekali lagi video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri, selalu gunakan dana dingin ya dan bebas dalam melakukan investment. Mengenai Lunsi, di sini ada lebih dari 111.000 dolar ditransisikan antara Terra Classic dan Osmosis ya dalam waktu 24 jam setelah IBC dibuka kembali. Jadi pembukaan kembali saluran Terra Classic IBC ke Osmosis melihat volume transaksi yang menjanjikan pada hari pertama. Anggota komunitas Terra Classic telah bertransaksi lebih dari 111.000 dolar yang melalui saluran interblockchain komunikasi antara jaringan Terra Classic dan Osmosis pada hari pertama pembukaan kembali per tweet dari influencer komunitas Classy. Jadi saat ini tidak jelas apakah ini hanya melibatkan likuiditas yang terperangkap yang mengalir dari Osmosis kembali ke rantai Terra Classic atau apakah anggota komunitas Terra Classic juga secara aktif ya menggunakan pertukaran terdesentralisasi Cosmos yang populer untuk menukar token dan terlibat dalam aktivitas ekonomi di rantai lain. Jadi menurut laporan sebelumnya, Osmosis ini menyimpan banyak Terra Lunsi USDC yang terperangkap tidak dapat diakses selama runtuhnya ekosistem Terra pada bulan Mei. Dan pada saat itu, Terraformers ini menutup saluran IBC yang menghubungkan rantai DEX populer ke atau untuk mencegah kerugian tidak permanen. Masih selalu berfungsi sebagai sumber utama likuiditas off-chain untuk jaringan Terra Classic, seperti yang disoroti oleh Cosmos Capybara. Dalam proposal baru ini, untuk mencari dukungan osmosis untuk luka bakar, komunitas Lunsi memberikan aliran biaya yang tidak ada habisnya, teman-teman. Sementara osmosis menawarkan likuiditas yang mendalam untuk pertukaran token dan teknik pertanian hasil yang canggih. Kemudian pengembang hasil membuka kembali saluran IBC ke Osmosis pada 13 Desember, seperti dilansir dari The Crypto Basic, khususnya pembukaan kembali datang lebih awal dari yang direncanakan karena pengembang memilih untuk mempercepat garis waktu untuk mengikuti perubahan dalam ekosistem. Jadi anggota komunitas populer Terra Classic di sini mengomentari volume transaksi, menggambarkannya sebagai awal yang baik. Di awal yang bagus, CEO 44 tweet membuka saluran Lucy seperti membuka bandara besar atau jalan raya menuju kota besar ya. Dan perekonomian kota sekarang bisa tumbuh lebih cepat. Oke. Jadi saluran IBC sudah dibuka kembali teman-teman, itu adalah pertanda yang bagus ya. Jadi semua saja bisa menjadi jalan untuk recovery lagi. Kemudian mengenai BTC naik 114.000% sejak 2013 sejak saham Amerika Serikat, tetapi apakah ini perbandingan yang dapat dibenarkan? Jadi untuk 10 November tahun lalu, BTC mencapai harga tertinggi sepanjang masa di 69.000, fase lambat dimulai tepat setelahnya dan sekarang sudah lebih dari setahun sejak pasar dilanda fase bearish. Namun di sisi makro, kisahnya tampaknya sangat berbeda. Dari ahli strategi investasi Raul Pal baru-baru ini ke Twitter untuk menyoroti tren yang menarik ya teman-teman. Jadi menarik untuk melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir, BTC telah menjadi aset dengan kinerja terbaik dalam 7 dari 10 tahun tersebut. Namun seperti yang digambarkan di bawah ini, pada tahun-tahun itu bukan kinerja terbaiknya dan itu adalah kelas aset dengan kinerja terburuk. Sejak 2012, BTC naik 114.000%, Nasdaq 100, NDX, NSP, SPX sebaliknya hanya berhasil naik masing-masing sebesar 392% ya dan 203%. Ratchabit pada bagiannya mencatat kecenderungan naik 201% ya pada periode yang sama. Jadi pengembalian terendah selalu datang selama fase bear market ekstrim.
Dan apakah perbandingannya adil? Namun, beberapa dari masyarakat merasa bahwa perbandingan itu tidak adil. Seorang pengguna tertentu mencatat bahwa BTC harus disusun dengan aset atau indeks lain dari periode bull run 2017 ketika investor retail berbondong-bondong masuk. Bitcoin ini dengan demikian melampaui tolak ukur 10.000 untuk pertama kalinya November 2017 pada awal tahun lalu, dan harga aset kurang dari $1.000 ya. Dan kripto ini harus dibandingkan dengan ekuitas para IPO, bukan indeks yang ditetapkan. Jika Anda membandingkannya dengan Facebook atau serupa dari tingkat dasar pendanaan awal itu, akan menjadi perbandingan yang lebih adil, teman-teman. Ya, secara realistis Anda dapat menyebutnya BTC IPO seperti tahun 2017, tepat di sekitar melewati 10.000 ya Facebook IPO, dan akan membenarkan penilaian 180 miliar pada saat itu, teman-teman. Oke, itu adalah sedikit mengenai BTC ya, dan semoga saja untuk tren bearish-nya sudah sampai di sini ya, atau akan malah bisa menyentuh di 10.000 ya, kita tunggu aja ya. Wait and see, teman-teman. Untuk tambahan, di sini BTC mengupas keuntungan karena Fed mengumumkan kenaikan suku bunga. Ya, jadi Federal Reserve Amerika Serikat ini telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin yang sejalan dengan ekspektasi analis. Menyusul kenaikan terbaru, Federal Fund Rate kini berada di kisaran 4,25%, tertinggi sejak Bank Sentral mengisyaratkan akan terus menaikkan suku bunga pada 2023 untuk menurunkan inflasi. Jadi titik median dari Fed menuju ke tingkat terminal 5,1% yang lebih tinggi dari harga pasar. Kemudian harga BTC telah turun lebih dari 3% karena berita tersebut. Banyak sentral terus mempertahankan pandangan hawkish-nya sebelum hari ini. Kemudian kripto terbesar melonjak menjadi 18.300, level tertinggi sejak 9 November ya. Pasar saham juga berubah negatif. S&P 500 turun 0,5% seperti dilansir di Today. Aset berisiko menguat awal pekan ini karena data indeks CPI yang dingin ya dari perkiraan. Kemudian Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyebutnya pengurangan yang disambut baik, dan inflasi juga masih jauh dari target 2% yang kemungkinan berarti Bank Sentral tidak akan berporos pada kebijakan moneter yang lebih dovish. Jadi Powell mengatakan bahwa efek penuh pengetatan belum terasa ya, tetapi menekankan bahwa Bank Sentral memilih lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya. Oke, jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.